Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Nur Afniza Fitri, Stambuk 130 2019 0295, kelas B3. Dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak berorientasi objek, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Baik, saya akan melakukan presentasi yang berjudul Aplikasi Berskala SDLC atau Software Development Life Cycle. Dengan studi kasus yang berjudul Perancangan Aplikasi Ujian Online Berbasis Komputer dengan Pengembangan Sistem Berbasis Web. Contoh studi kasus di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe, Cepu. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, pertama-tama, mari kita kenal apa itu SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC itu sendiri menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Kita masuk pada tahapan SDLC. Tahapan SDLC itu ada 6, yaitu yang pertama planning, yang kedua analisis, yang ketiga design, yang keempat implementation, yang kelima testing, yang keenam maintenance. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan, kita membahas identifikasi masalah. Yang pertama, proses ujian masih dilakukan dengan sistem manual sehingga mahasiswa membutuhkan waktu yang lebih banyak. Proses ujian non-online membuat para dosen membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memeriksa hasil ujian mahasiswa. Yang ketiga, proses ujian yang konvensional membutuhkan peralatan ujian yang lebih banyak. Tahapan pertama yaitu plan. Yang pertama, bagaimana melakukan proses membuat akun. Yang kedua, bagaimana melakukan proses login. Yang ketiga, bagaimana melakukan pemilihan soal ujian sesuai dosen dan kelas. Yang keempat, bagaimana melihat hasil jawaban ujian. Tahapan yang kedua yaitu analisis. Yang pertama, peserta ujian melakukan pengisian form untuk melakukan proses pembuatan akun. Yang kedua, peserta ujian memasuki beranda untuk login. Yang ketiga, peserta ujian dapat memilih mata kuliah yang diujiankan sesuai kelas. Yang keempat, peserta ujian dapat melangsungkan proses ujian online. Yang kelima, jika telah selesai, peserta ujian dapat menunggu hasil ujian keluar. Tahapan yang ketiga yaitu desain. Desain pertama yaitu halaman utama, kedua halaman login, ketiga halaman admin kategori user, keempat halaman admin kategori ruangan, kelima halaman admin kategori mahasiswa, keenam halaman admin kategori mata ujian, ketujuh halaman admin kategori ruang ujian, ke-8 halaman kajur kategori mata ujian, ke-9 halaman dosen kategori mata ujian, ke-10 halaman utama mahasiswa ujian, ke-11 halaman mahasiswa mengerjakan soal, yang ke-12 halaman hasil ujian. Tahapan yang keempat yaitu implementation. Implementation hampir sama dengan tahapan yang sebelumnya yaitu tahapan desain. Di implementation itu sendiri memiliki halaman utama, halaman login, halaman admin kategori user, halaman admin kategori ruangan, halaman admin kategori mahasiswa, halaman admin kategori mata ujian, halaman admin kategori ruang ujian, halaman kajur kategori mata ujian, halaman dosen kategori mata ujian, halaman mahasiswa ujian, halaman hasil ujian. Tahapan yang kelima yaitu tahapan testing. Yang pertama,
programming, kedua identification bug, yang ketiga problematika halaman, yang keempat evaluasi keseluruhan. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan maintenance. Yang pertama pemeliharaan sistem web, yang kedua pemeliharaan aplikasi, yang ketiga memastikan sistem tak memiliki masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.